11 Januari 1942, terjadi peperangan antara Jepang dan Belanda di Pulau Tarakan, wilayah Hindia Belanda. (6.600) tentara Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pasukan tempur ke-56, pasukan artileri, pasukan resimen infanteri ke-146, dan Satuan Khusus Angkatan Laut Kure kedua bergabung dalam detasmen Sakaguchi di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sakaguchi Shizuo. Mereka menyerang 1.300 tentara Belanda ke Nil Garnizon Tarakan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Simon de Waal. Sehari kemudian, Jepang berhasil menguasai Tarakan. Lebih dari 700 tentara Belanda tewas dalam pertempuran. Perang ini terjadi karena Kekaisaran Jepang ingin merebut 700 kilang minyak milik Batavshe Petroleum Maskapi di Tarakan. Kilang-kilang yang menghasilkan minyak dengan kualitas terbaik dunia. Minyak mentah yang dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar kapal perang. Perang yang dilakukan Kekaisaran Jepang ini merupakan rangkaian dari Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Sebelumnya, Jepang telah menaklukkan beberapa negara di Asia yang telah dikuasai pihak sekutu, seperti Cina, Burma, Filipina, Guam, Malaya, Singapura, dan Pulau Wake. Upaya ini dilakukan Jepang untuk memenuhi ambisi mereka menjadi negara penguasa Asia. Begini, maksud pertama itu sumber alam. Jepang ingin mendapatkan sumber alam, pada khususnya minyak. Ya, ceritanya begini, sebelum itu Jepang memang impor sumber alam dan minyak, termasuk minyak, itu dari Amerika Serikat. Tapi pada akhir tahun 30-an, Amerika tiba-tiba mengadakan embargo terhadap Jepang karena mereka marah terhadap Jepang, tindakan Jepang di Tiongkok. Ya, jadi untuk mencegah ekspansi Jepang ke Tiongkok, Amerika Serikat mengadakan embargo. Jadi stop ekspor ke Jepang. Terus Jepang angkat tangan kan kalau sudah tidak ada minyak dan sumber alam yang lain, ya. Jadi Amerika mengharapkan mungkin Jepang akan menyulah, ya, akan ikut permintaan negara-negara Barat. Ternyata tidak. Jepang mencari penggantinya. Kala itu, Pulau Jawa adalah pulau berpenduduk terbanyak di wilayah Hindia Belanda. Pulau ini juga dikenal dunia sebagai lumbung hasil bumi yang melimpah. Karena itulah Jepang ingin menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat perbekalan Jepang selama Perang Asia Timur Raya berlangsung. Minyak dan mineral itu utama. Baru makanan. Makanan itu perlu untuk pasukan Jepang. Jadi bukan maksud yang mula, ya. Ya, maksud yang mula Jepang invasi ekspansi ke Indonesia itu untuk mineral, untuk sumber alam. Karena sudah kirim pasukan ke daerah sini, tentu perlu makanan untuk mereka kan. Pertempuran di Pulau Jawa berlangsung selama 13 hari. Jepang dan sekutu benar-benar berperang memperebutkan Pulau Jawa. Kedua kubu mengerahkan kekuatan terbesar dan terbaik yang mereka miliki. Jepang mengerahkan 34.000 pasukan di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan sekutu mengerahkan 34.250 pasukan di bawah pimpinan Letnan Jenderal Heinter Poten. 28 Februari 1942, dua detasmen Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mendarat di Pelabuhan Merak.
disusul dengan pendaratan 3 detasemen lainnya di 3 titik berbeda di Pulau Jawa, di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Peperangan besar terjadi di seluruh bagian Pulau Jawa. Jepang memenangkan pertempuran di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. 7 Maret 1942, kekuatan militer sekutu di Hindia Belanda semakin terjepit. Jepang lantas mengultimatum pemerintah Hindia Belanda untuk menyerah tanpa syarat dalam 1 kali 24 jam. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Jepang akan membombardir kota Bandung yang kala itu menjadi pusat ekonomi dan perkebunan Hindia Belanda. 8 Maret 1942 pukul 9 pagi, pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, AWL Tjardau van Starkenbosch, Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Hein ter Poten, dan seorang penerjemah menghadap Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Hasilnya, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi 5 departemen: Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk mensosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang. Salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dengan slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun, gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Beberapa saat beberapa tahun sebelumnya kita tahu ada kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang melarang atau meniadakan para politikus kita, tokoh-tokoh politik kita untuk bersikap radikal. Antara lain mereka banyak yang dibuang, ditangkepi, Bung Karno sendiri dibuang ke ND, kemudian Bung Hatta juga, dan Syahrir itu dibuang ke Maluku ke Ambon waktu saat itu Jadi mereka-mereka itu yang tinggal di Jakarta itu disebut sebagai golongan Ko. Golongan yang bekerja sama dengan pihak Belanda, tanda kutip mereka aktif dalam lembaga-lembaga resmi seperti Volksraad. Ketika Jepang masuk, inilah kondisinya. Kemudian mereka mulai meneliti siapa mereka-mereka yang dulu tidak bekerja sama dengan Belanda. Ditemukanlah 2 orang tokoh yang sudah populer di zaman itu, yang pada saat terakhir terakhir Belanda ada di sini tuh dipenjara, dibuang. Dia adalah Soekarno dan Hatta. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda. Di antaranya Soekarno dan Hatta. Jepang menjanjikan banyak hal agar mereka mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu, jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu menginginkan sebetulnya suatu kepastian
Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia merdeka, jangan sampai Jepang ini, ya kan, juga akhirannya diliputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang sepanjang pihak penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan. Itu sebenarnya pada waktu Jepang masuk, Soekarno dianggap kooperatif karena Soekarno sebenarnya ingin tahu kan apa maunya Jepang ini gitu kan, bukan tidak membantu sesungguhnya. Artinya kan untuk mencari kelemahan Jepang, untuk menggunakan kesempatan pada suatu waktu nanti memukul Jepang kan begitu. Soekarno sebenarnya nggak mau dijajah sebenarnya. Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung. Kalau kita belum pada masanya melakukan perlawanan akan kalah kan gitu. Waktunya akan ada gitu kan. Nah, jadi Soekarno saya kira dia berpegang kepada time juga, waktu gitu. Pertengahan tahun 1943 menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia. Mereka ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam. Rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangkupraja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. 3 Oktober 1943, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Yang pertama itu adalah PETA, Tentara Pembela Tanah Air. Yang kedua adalah Hizbullah, ini dari Islam. Yang ketiga pelopor. Pelopor ini juga mendapat pelatihan intensif agar bisa berlaku sebagai militer profesional. Mereka kemudian di dalam Revolusi Indonesia tahun 45 sampai 49, ya kan, nggak tanggung-tanggung sudah sebagai tentara profesional, sudah memenuhi syarat. Nah, itu membuat Belanda juga kalang kabut untuk melawan mereka. Di mana sebelumnya nggak mungkin terjadi. Orang Belanda itu kan mengerti kesetiaan bangsa Indonesia. Sebelumnya pada 2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa, sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk, Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa, Romusha.
Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari. Pada akhir tahun 1944, kebijakan pengiriman Romusha ditingkatkan karena Jepang membutuhkan massa untuk kepentingan perang dan melawan pemberontak di daerah-daerah. Jepang juga membentuk Romusha sebagai tenaga yang mempersiapkan kebutuhan logistik selama peperangan. Kalau tenaga kerja ya sudah dapat, tapi celaka ya, banyak Romusha meninggal. Ya, meninggal di luar negeri. Di bawah Jepang butuh tenaga kerja Indonesia bukan untuk di sini, tapi untuk dikirim ke luar negeri. Ya. Terus memang mereka berhasil membawa banyak orang Indonesia ke luar negeri. Tapi sesudah itu tidak berhasil karena banyak Romusha meninggal di tempat. Kondisinya kurang baik, kondisi kerjanya kurang baik. Banyak Romusha jatuh sakit atau kena kecelakaan, banyak meninggal. Iya, maka itu tidak memuaskan. Itu kebijaksanaan untuk mengambil tenaga kerja itu tidak disebut berhasil ya. Tidak cukup hanya sumber daya alam. Jepang juga memeras sumber daya manusia Indonesia. Mobilisasi massa dilakukan di mana-mana. Seinendan, Keibodan, Heiho, Putera, Peta, dan lain sebagainya. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Perang melawan sekutu. Perang yang menyeret negeri ini jadi padang kurusetra. Yang mengorbankan berjuta-juta nyawa rakyat Indonesia.